Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam tugas penyelaman atau tuntunan penyelenggaraan jenazah atau perawatan jenazah. Jadi kami akan mencontohkan beberapa trik untuk memandikan, mensolati, begitupun mengkafani mayit sebagai tugas mata kuliah fikih muamalah. Oke, sebelumnya di sini sudah ada beberapa peralatan kami. Ya, oke. Kita pertama itu harus mempersiapkan alat mandinya jenazah. Yang pertama itu kita siapkan air mandi dan air mandi atau suci, terus air sabun, kita sudah siapkan sabunnya, dan air kapur. Kalau tidak pakai wangi-wangian kalau tidak ada kapurnya. Terus kita siapkan juga handuk. Mana ya handuk? Ini Pak. Ini kita siapkan handuk dan kita siapkan juga yang lainnya seperti kain untuk untuk alat penutupnya. Nah, terus yang kedua, kita mandikan jenazah itu harus di ruang yang tertutup, tidak boleh di ruang terbuka. Kalau mau di ruang terbuka harus memakai hijab atau tidak penutup. Terus yang ketiga untuk memandikan jenazah yaitu jika tidak ada keluarganya, maka bisa memanggil orang yang paham soal memandikan jenazah. Kalau laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Terus kalau sebaliknya perempuan harus dimandikan perempuan, kecuali dia itu suami istri. Nah, terus yang seterusnya cara memandikan jenazah. Yang pertama itu kita harus niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus menutupi jenazah dengan kain. Kalau laki dia dari pusat ke lutut. Kita membersihkan kotorannya. Bersihkan kotorannya. Di coba jatuh. Dorong. Oke. Setelah kotorannya dibersihkan, Terus tapi ini tidak diperlihatkan, hanya dirata ya guys ya. Ini hanya contoh saja. Ini harus dibuang kotorannya. Tidak boleh ada yang tersimpan di dalam perutnya. Oke. Terus kita memulai mandikan jenazah. Yang pertama itu kita harus membukanya dulu. Karena tadi kan kita sudah membersihkan kotorannya, kita buka dulu ini jenazahnya toh. Kasih dulu tangannya. Oh. Ini hanya pemisalannya. Nah. Oke, terus ambil air lagi. Terus kita kumur. Kumur 3 kali. Terus seperti biasa muka, terus tangan sampai siku, terus rambut seperti biasa, seperti wudhu biasa. Terus kita basahkan kakinya. Oke. Setelah kita mengudukannya, kita membersihkan bagian punggungnya. oh iya, Dibasuh. Dibasuh. Air dibasuh di punggungnya. Dibasuh dulu bagian kiri. Kalau tadi wudhu kita bersihkan dari saluran kanan. Nah, sekarang kita membersihkan punggung itu dari kiri. Oke, kalau sudah kiri lawan kanan. Oke, kita memandikan jenazah harus gasal atau ganjil. Kita basuh tadi 1 kali, 3 kali, 5 kali. Kalau sudah mandikan tadi jenazah, kita tutup dengan air kapur atau air yang wangi-wangian. Oke, kita campur air itu, kapur, terus kita mandikan. Ini hanya contoh ya guys ya. Ini hanya umpama saja. Terus kita mengikat badannya, seluruh tubuhnya dengan handuk.
Nah, setelah kita sudah handuki jenazahnya, terus saya ingin sampaikan bahwasanya kita tadi sudah memandikan jenazah. Di situ kalau terdapat aib dari jenazah kayak mungkin penyakit-penyakit di dalam anggota tubuhnya atau apapun, itu kita harus rahasiakan aibnya, tidak boleh kita sebarkan. Terus setelah kita sudah memandikan tadi, sudah mengeringkannya juga dengan kain, kita pasangkan dia di kain. Apa? Oh. Membaringkannya di kain toh. Oke. Sebaring dulu toh. Terus kita Sediakan kain. Oke, tadi kita sudah memandikan jenazah, terus kita mempersiapkan kain untuk jenazahnya. Nah, di sini sudah tersedia kain jenazahnya. Kita itu harus menyiapkan kain kafan secukupnya dan diutamakan untuk kainnya itu warna putih. Terus kain kafan untuk laki-laki itu 3 lembar. Kalau untuk perempuan itu dia 5 lembar. Jadi kita ambil 3 lembar. Nah, terus kita menyiapkan talinya. Ini tali mengikat secukupnya saja. Oke. Nah, terus kita menyiapkan juga wangi-wangiannya. Tadi seperti kapur barus dan wangi-wangian yang lain. Oke. Terus cara mengkafani jenazah. Karena tadi sudah alat dan bahannya. Terus kita masuk ke tutorialnya. Pertama itu kita harus mengkafani jenazah dengan baik. Oke, baik. Sebelumnya kita menutup dengan kapas, baik itu di hidung, di ketiak, dan beberapa yang pergelangannya. Oke. Pertama kita tutup hidungnya ya guys ya. Kemudian di telinga juga kita menutup area-area yang lubang. Ya. Oke, setelah itu kita akan proses untuk menutup jenazah dengan kain yang sudah disediakan. Oke. Dan sebelumnya sudah kita siapkan. Di sini ada beberapa tali yang sudah disimpan di bawah kain kafan sebelum mayat diletakkan di atas kain kafan. Usahakan sipulnya kuat ya guys ya. Ya, sebelum kita disolati, karena tadi sudah ditutup dengan kain kafan, kita kasih wangi-wangian dulu pada jenazahnya toh, pada mayatnya. Kalau dia itu orangnya berihram, tidak dikasih wangi-wangian, karena ini tidak berihram, jadi kita kasih wangi-wangian, kasih kapur barus. Ada kapur barus. Oke, baik. Itulah tadi tata cara mengkafani mayit. Selanjutnya kami akan memperlihatkan tata cara mensolatkan. Oke, karena kita tadi sudah selesai mengkafani, jadi kita masuk di tata cara sholat. Nah, yang pertama itu untuk kita sholat harus utamakan sholat di masjid. Tapi kalau kita ambil di tempat sarung campur ya tuh, kita sholatkan di ruang tertutup. Terus yang kedua, untuk mensolatkan jenazah itu bagi laki-laki kita sholat menghadap ke kepalanya. Ini yang harus sejajar. Kalau untuk perempuan nanti itu dia di situ di tengahan tinggal besar. Terus cara sholatnya, jadi itu untuk sholat jenazah 4 kali takbir, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Oke.
Untuk takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua itu dia membaca salawat, takbir ketiga itu membaca doa mayit, dan takbir keempat itu bisa juga membaca doa terus bisa salam. Oke, ini kita ambil di metode kedua Tarjim Muhammadiyah. Oke, kita praktekkan. Untuk takbir pertama, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Dan takbir kedua membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Takbir ketiga kita membaca doa mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'krim nuzulahu wa'asir khalqu wa'aksirhu bima'il thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yanqatul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qihi fitnatil azabannar. Oke. Allahu Akbar. Takbir keempat bisa membacakan doa mayat dan bisa langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.